Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luna Lesta Geopani, NIM 120.503.203.31 akan membuat praktikum manajemen basis data yang ke-7. Ini saya akan membuat database, tabel, dan isi tabel dari rumah sakit. Yang pertama, kita bisa menjalankan XMPP-nya, klik Start. Kemudian klik tombol admin. Lalu kita klik langsung ke SQL-nya. Kita bisa membuat langsung create database rumah sakit. Langsung go. Setelah terbuat database rumah sakit, kita akan membuat tabel. Tabelnya terdiri dari 3, dokter, pasien, dengan ruangan. Kita create tabel dokter terlebih dahulu. Tabel dokter berisi kolom ID dokter. Tipe datanya itu varchar dengan rank 20. Not null artinya dia tidak boleh kosong. Primary key menjadikan dia kunci utama. Kemudian kolom kedua itu ada nama dokter. Nama dokter ini tipe datanya varchar juga. Ranknya ada 30. Kemudian not null juga tidak boleh kosong. Ketiga, kolomnya itu spesialisasi. Ini tipe datanya varchar. Ranknya 20. Kemudian tutup kurung. Setelah ini kita klik go. Setelah terbuat dari tabel dokter, kita akan membuat tabel pasien. Sama, create tabel pasien. Ini berisikan kolom ID pasien. ID pasien itu tipe datanya varchar, ranknya 10, not null, tidak boleh kosong, dan menjadikan dia primary key atau kunci utama. Kedua ada nama pasien. Nama pasien ini tipe datanya varchar juga dengan rank 30, juga tidak boleh kosong. Yang ketiga itu ada alamat pasien. Alamat pasien ini varchar, ranknya 50, ke-4, penyakit, varchar juga, ranknya 50. Kedua, ada ID dokter. Ini varchar juga dengan rank 10. Selanjutnya ada ID ruangan dengan tipe datanya varchar juga dengan rank 50. Ada tanggal masuk. Ini tipenya date atau tanggal. Date tanggal keluar. Juga date. Lalu kita tutup kurung dan klik go.
Oh, ini sepertinya ada yang salah. Oh, tadi kita masukkan SQL di bagian database rumah sakit. Ini bisa kita klik go aja. Sudah. Lalu kita buat tabel ruangan. Create table ruangan. Buka kurung, isi tabelnya itu ada ID ruangan. Tipe datanya varchar. Ringnya itu 50. Tidak boleh kosong. Dan menjadikan dia kunci utama. Yang kedua itu ada nama ruangan. Yang kedua itu ada nama ruangan. Ini tipe datanya varchar juga dengan rank 50. Dan yang terakhir itu ada daya tampung. Daya tampung ini tipe varcharnya ini. Ini ranknya 10. Kemudian itu beri dia tutup kurung dan klik go. Oke. Langkah selanjutnya kita akan mengisikan data pada tabel dokter. Ini kita ambil SQL di bagian tabel dokter. Query-nya itu insert into dokter values atau nilainya. Saya coba A001. Namanya mungkin Jamal. Spesialisnya kulit. Ini bisa kita kontrol aja, di copy saja, nanti kita ganti. Kita akan membuat isi datanya 10 tabel. Baik, ini langsung kita urutkan saja. A2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nama keduanya Luna. Ininya Alika. Geo. Jafur. Zaki. Bagus. Rido. Ozi. Jeffrey. Ini spesialisnya mungkin ini penyakit dalam. Penyakit dalam. Ini THT. Ini saraf. Ini gigi. Kandungan. Gigi juga. Saraf. Umum. Ini juga umum. Lalu kita tunggu saja. Sudah berhasil semua datanya. Kita akan lihat data yang terisi pas 1 sampai 10. Yang kedua kita akan memberikan data pada tabel pasien. Kita ambil juga SQL di bagian pasien. Kemudian saya hapus saja. Klik insert into pasien values
values, isinya itu misalnya P001, ID-nya, ID pasiennya, kemudian nama pasiennya ada Faruk, kemudian alamat pasiennya Jalan Mustika, nomor 9. Kemudian penyakitnya ada penyakit luka bakar. Kemudian ID dokternya yang kita bikin dari tadi, yang di tabel dokter, misalnya dirawat dengan ID dokter AA006. Kemudian ID ruangannya, misalnya A6. Kemudian tanggal masuknya. Tanggal masuk ini kita berpatokan itu year dulu, tahun dulu, misalnya 2020, kemudian strip, ini bulan 5, tanggal misalnya tanggal 21. Kemudian begitu juga untuk tanggal keluarnya, 2021, strip, misalnya bulan 1, tanggal 20. Nah, seperti ini. Ini bisa kita copy saja. Kita bikin 10 data juga. Kita ganti kembali ID pasien semuanya. Ini 3, ini 4. Oh, baiknya kita ulang aja dari awal ya. Insert to pasien, values, kita bikin P002, namanya gigi. Ini di Jalan Kawan, nomor 10. Ini penyakit kulit. Kemudian masukkan ID dokter, kemudian ID ruangan, kemudian tanggal berobat. Tanggal keluar. Oh, penyakit yang kita lupa. Penyakitnya pas. Sudah pas. Kemudian kita bisa buat yang ketiga. Ini sudah saya semua bikin 10 data pada tabel pasien. Sama, kita klik go. Dan berhasil, kita lihat strukturnya. Kita lihat isi dari tabelnya pas 10, kemudian kita memberikan data pada tabel yang ruangan. Ini kita sama query-nya, insert into, ini memasukkan ke dalam ruangan, values ini nilainya. Kita bikin ruangannya ang1, itu anggrek, nama ruangannya, anggrek 1.
Kemudian daya tampungnya masing-masing ruangan itu mempunyai daya tampung 2 orang. 3 orang lah. Kemudian kita bisa ngopinya, ini saya cuma sebentar, sampai 10. Ini kita ganti 2, 3, 4, 6, 7, 9, dan 10. Kita bikin juga 2. Kapasitasnya setiap ruangan itu berbeda ya. Kita bikin di sini mungkin 1 orang. Kemudian di sini 2 orang lah mungkin. Di 10-nya 1 orang. Lalu kita klik saja go, klik go kembali. Sudah terisi datanya. Beginilah cara memberikan isi data pada tabel. Ini dokter, isinya juga terisi, ID dokter, nama dokter spesialisnya ada. Di tabel pasien juga begitu, ada juga 1 sampai 10. Di tabel ruangan juga terisi 1 sampai 10. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.